Coba bayangkan sebuah pertandingan internasional walaupun tajuknya adalah friendly match di mana satu tim bisa mengganti hampir seluruh pemainnya. Bukan 5, 7 tapi 11 pemain sekaligus. Yap, itu dia aturan baru yang saat ini sedang disiapkan oleh pembuat hukum sepak bola dunia IFAB ya atau IFAB. Dan jika resmi berlaku tahun 2026 direncanakan akan dimulai pada tanggal 1 Juli. Maka pertandingan persahabatan internasional akan berubah total. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini merupakan revolusi sepak bola modern atau justru membuat pertandingan internasional seperti latihan biasa saja. Mari kita bahas. Sobat-sobatku, sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Jadi mulai tanggal 1 Juli informasinya ya, 1 Juli 2026 pertandingan internasional friendly level senior akan memiliki aturan baru soal pergantian pemain. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan pertandingan resmi hanya memperbolehkan 5 pergantian pemain dan pertandingan uji coba hanya boleh 6 pemain. Sekarang jumlahnya meningkat drastis menjadi 11 pemain. Dalam aturan baru tersebut, tim boleh menggunakan hingga 8 pemain pengganti secara otomatis. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi. Jika kedua tim sepakat sebelum pertandingan dimulai, jumlah itu bisa ditambah sampai dengan maksimal 11 pergantian pemain. Artinya setengah tim bisa diganti dalam satu match. Jadi ini merupakan perubahan yang cukup besar dalam sepak bola modern. Tentu ada alasan kuat ya kenapa FIFA memunculkan aturan seperti ini. Menghadapi situasi sepak bola modern saat ini ada satu masalah besar, yaitu jadwal pertandingan yang begitu padat. Banyak pemain tim nasional yang bermain di liga top dunia, di Premier League, La Liga, Serie A, ya kan, kemudian Champions lagi, banyak sekali ya, Piala Dunia antar klub. Jadi dalam satu musim seorang pemain itu bisa memainkan lebih dari 50 pertandingan ya, yang pemain-pemain elit ya, pemain-pemain yang jadi tulang punggung di tim nasional maupun di klubnya. Jadi ketika mereka kembali ke tim nasional, tubuh mereka itu sebenarnya sudah sangat-sangat lelah sekali. Itulah yang membuat kemudian FIFA dan juga IFAB mencari solusi nih. Kira-kira apa yang harus dibuat aturannya untuk lebih membuat pemain lebih nyaman. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan pelatih fleksibilitas ya. Fleksibilitas lebih besar dalam pertandingan friendly match atau persahabatan. Jadi dengan pergantian pemain yang lebih banyak, tentu pelatih bisa untuk mengurangi menit bermain pemain-pemain intinya atau pemain-pemain elitnya. Dan tentu saja dia juga bisa memberikan kesempatan bagi pemain muda dan juga mencoba taktik baru tanpa harus membuat pertandingan uji coba tambahan. Ini kan biasanya di jadwal-jadwal resmi FIFA Friendly Match selalu paling tidak 2 pertandingan dilakoni oleh satu negara ya, dengan jarak mungkin 4 hari, 5 hari atau 1 minggu paling lama. Nah, kalau sekarang bayangkan skenario ini tidak perlu dia harus menunggu 2 pertandingan untuk melihat kemampuan pemain yang dia panggil. Cukup dia mainkan babak pertama, ganti babak kedua. Jadi bayangkan skenario ini, sebuah tim nasional memulai pertandingan dengan pemain utama mereka di babak pertama, terus di babak kedua pelatih mengganti seluruh pemain. Jadi dalam waktu yang singkat kita bisa melihat 2 tim berbeda dalam satu laga. Jadi babak pertama pemain utama, babak kedua pemain pengganti atau tim eksperimennya. Atau di pertandingan kedua berikutnya nanti misalnya pelatih bisa untuk mengmix ya, mengcombine setengah pemain inti di babak pertama, kemudian setengahnya lagi pemain inti di babak kedua. Jadi ini kalau menurut Papa Tola sih ini kesempatan emas ya bagi seorang pelatih untuk mencoba formasi baru, mencoba kombinasi pemain baru, tentu saja juga mencoba strategi yang berbeda. Jadi match friendly itu atau friendly match itu yang kita kenal sebagai pertandingan persahabatan nanti akan berubah dia menjadi apa? Menjadi laboratoriumnya taktik sepak bola. Dan ini
kemudian memberikan juga kesempatan besar ya bagi pemain muda. Karena dengan aturan seperti ini pelatih tidak akan segan-segan untuk memanggil pemain muda untuk ikut dalam skuad. Karena dia sudah punya pemikiran juga akan bisa memainkan pemain-pemain tersebut. Bayangkan kalau selama ini hanya 5 ya atau 6. Jadi slotnya sudah sangat terbatas bagi seorang pelatih untuk memanggil pemain-pemain muda. Kadang-kadang dia panggil juga tapi hanya dalam rangka menjadi partner di training centernya aja ya, training menjelang laga friendly match. Karena pada akhirnya yang tampil adalah pemain-pemain elitnya juga. Dan ini tentu saja dengan kemungkinan 11 pemain pergantian pemain ini, peluang mereka tampil cukup besar. Jadi ya kasihan juga sih sebetulnya membayangkan Garuda Calling misalnya, timnas Garuda Calling panggil, akhirnya dipanggil 23 pemain gitu ya, friendly match. Giliran friendly match yang 11 pemain inti sudah ada terus plus 5 orang ya kan yang bisa bermain. Sisanya ya nonton lah. Jadi pelatih bisa memberikan debut ya lebih banyak kepada pemainnya dalam satu pertandingan. Dan ini bisa mempercepat regenerasi ya bagi pemain di negara-negara yang punya pemain-pemain muda. Jadi memang betul bahwa setiap regulasi tidak semua orang akan setuju ya. Tapi kalau menurut Pak Patola banyak pihak yang menyambut aturan ini dengan antusias ya. Karena ini ya seperti yang tadi kan. Kalau untuk tim nasional di Asia ini dampaknya sangat positif sekali sobat, sangat banyak sekali manfaatnya. Bagi banyak tim yang sedang membangun kekuatan, aturan ini justru menguntungkan ya. Karena negara-negara tersebut kan sedang mencari kombinasi pemain terbaik mereka, bisa memanfaatkan friendly match. Jadi untuk negara-negara yang tier 2, tier 3, aturan 11 pemain ini cukup menarik. Jadi dengan aturan ini pelatih bisa menguji pemain diasporanya, bisa menguji pemain mudanya, terus juga pemain lokalnya ya dengan hanya satu pertandingan atau 2 pertandingan uji coba saja. Demikian pun masih banyak juga orang tidak setuju, pasti. Ya kan beberapa pengamat sepak bola internasional mengkritik keputusan ini karena begini, mereka khawatir nanti terlalu banyak pergantian pemain itu akhirnya merusak ritme pertandingan ya. Jadi kayak nonton orang latihan jadinya, bukan kayak nonton FIFA friendly match. Jadi pertandingannya tidak kompetitif, itu kekhawatiran mereka. Kalau menurut Pak Patola sih tergantung matchnya aja itu ya, tergantung matchnya. Kalau memang matchnya seimbang ya, tentu pelatih juga akan lebih selektif dalam melakukan pergantian pemain karena dia juga butuh poin kemenangan gitu ya. Tapi kalau memang matchnya jomplang ya Pak Patola wajar saja kalau tim yang lebih kuat akan melakukan pergantian pemain lebih banyak. Nah, jadi kekhawatiran itu bisa terjadi ya merusak ritme permainan, tapi juga dari sisi lebih banyak manfaatnya menurut Pak Patola lebih banyak manfaatnya dengan penambahan jumlah pemain pengganti saat ini. Jadi menurut mereka selain merusak ritme juga tim memainkan 20 pemain dalam satu pertandingan itu bukan memberikan kualitas permainan tapi bisa menjadi ketidakkonsistenan dalam bermain. Dan juga khawatir fans yang datang ke stadion nonton kecewa karena pemain bintangnya hanya bermain sebentar. Ya itu memang plus minus lah ya, pasti ada plus dan minusnya. Jadi memang perubahan pergantian pemain ini menunjukkan satu hal bahwa sepak bola terus berevolusi dan aturan ini tentu saja membuka banyak peluang bagi pemain, banyak peluang bagi pelatih. Dan di sisi lain kita juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap kualitas pertandingan. Apakah dengan pergantian 11 pemain ini bisa jadi revolusi taktik sepak bola atau justru membuat pertandingan persahabatan kehilangan intensitasnya, kehilangan kompetitifnya ya kan. Jadi gimana menurut kalian sobat-sobat? Jangan lupa untuk berikan pendapat kalian apakah 11 pergantian pemain ini ide yang bagus atau terlalu berlebihan. Tapi yang pasti 1 Juli 2026 aturan ini sudah berlaku dan kita tinggal melihat di friendly match berikutnya nanti. Terima kasih sobat, jangan lupa untuk like, share, subscribe video-video Pak Patola Football dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobatku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.